Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui sepanjang pekan yang telah berlalu. Ada suka dan mungkin duka, ada tawa maupun tangis yang mengisi hari-hari kita selama satu pekan kemarin. Kita memohon berkat serta rahmat Tuhan untuk hari ini dan untuk perjalanan hidup kita selama sepekan mendatang, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari terkasih, apa sabda Tuhan untuk kita hari ini? Dan bagaimana kita akan merenungkan serta mengamalkannya dalam setiap tutur kata dan perbuatan kita? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sambil membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait Allah
ialah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka percayalah mereka akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Yesus mengenal mereka semua. Dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Yesus menyebut bait suci di Yerusalem sebagai rumah Bapa, karena di sanalah tanda kehadiran Allah ditahtakan. Ia marah lantaran tempat itu dipenuhi oleh orang-orang yang hanya ingin berjualan dan mencari keuntungan, bukan beribadah kepada Allah. Kita pun saat ini menyebut bangunan gereja sebagai rumah Tuhan, sebab di sanalah hosti kudus, tanda kehadiran nyata Yesus, ditahtakan dalam tabernakel. Jadi, jangan mengatakan bahwa gedung gereja itu cuma bangunan. Suatu tempat di mana tanda kehadiran Allah ditahtakan tidak pernah boleh disebut dengan cuma. Tempat itu juga mesti dijaga kesuciannya, sama seperti Yesus menjaga kesucian bangunan bait suci. Bukankah kita akan menunduk menghormati tempat-tempat di mana tubuhnya ditahtakan? Di dalam Sibori, di dalam Monstrans, di dalam Pixis, di dalam tabernakel. Bukankah kita juga menghormati Maria, sebab rahimnya pernah menjadi tabernakel, tempat hadirnya Putra Allah? Dan bukankah tubuh Kristus itu pada akhirnya masuk dalam raga kita? Bukankah itu artinya diri kita juga menjadi rumah Tuhan? Pantaskah Kristus bertahta di sana? Apakah kita menjaga kebersihannya? Sama seperti kita menjaga kebersihan gedung gereja? Ataukah kita menjadikannya tempat berjualan, menyesakinya dengan bermacam kepentingan yang mengesampingkan iman? Ada keserakahan, iri hati, nafsu, kebencian, kemarahan, kebohongan, dan lain sebagainya. Kita marah bila gereja kita dikotori dan dirusak. Tetapi, pernahkah kita memarahi diri sendiri lantaran telah merusak hati, pikiran, dan raga kita, tempat di mana Kristus bertahta? Saudara-saudari yang terkasih, Prapaskah terus berjalan. Inilah kesempatan
untuk membersihkan dan menyucikan kembali bait suci kita dengan pertobatan, doa, mati raga, dan amal kasih, agar layak menjadi rumah Tuhan. Di tempat yang layak, Ia akan menjadikan diri kita berkat bagi banyak orang. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, cerahkanlah budi dan hati kami, sehingga kami mengarahkan hidup kami pada kebaikan dan kebenaran sejati, yakni Yesus Kristus Putramu, yang kami puji dan kami sembah bersama Dikau dan Roh Kudus, kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.